Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya dalam channel Crypto and Fintech. Ya, seperti biasa teman-teman, saya ingin menanyakan kabar teman-teman seperti apa hari ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, tanpa kekurangan apapun ya teman-teman. Ya, di sini memang cuaca seperti biasa masih dalam keadaan hujan terus ya teman-teman. Nah, di wilayah teman-teman ini gimana? Dalam keadaan hujan atau cerah cerah apa ya? Cerah berawan, cerah mendung atau gimana ya teman-teman. Nah ini saya ada informasi terbaru ini dari Luna Classic ya, dari Terra Luna Classic. Jadi ada sebuah informasi di mana mereka melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dari eh, Terra Luna Classic itu sendiri. Nah sebelum kita ke informasi tersebut, saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk melihat gimana sih kondisi pasar hari ini. Ya, untuk Bitcoin itu mengalami kenaikan 2,73% lebih, ya 2,7%. Kemudian untuk Doge juga naik 3,40% ya teman-teman, kurang-kurang lebih ya. Kemudian untuk Shiba Inu ini naik dari menjadi 0,54% ya teman-teman, di angka 0,145761 ya. Nah, sementara untuk Luna Classic sendiri itu naik 1,51% di angka Rp2,57. Nah, itu harganya. Sementara itu, nah ini kita lihat ya teman-teman, kondisinya memang mengalami kenaikan ya. Tapi belum terlalu signifikan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Artinya perlahan terus naik gitu ya. Nah, sementara itu dari kondisi peringkat pasarnya itu berada di angka 43 dengan kapitalisasi pasarnya 974 juta lebih ya, miliar ya teman-teman. Kemudian dengan pasokan beredarnya ini ya lumayan berkurang ini teman-teman, menjadi 5,987. Dari kemarin saya lihatnya masih 5,9 sekian gitu ya, dengan total pasokannya yang cukup tinggi ya teman-teman, 6,879 triliun lebih. Tapi dengan pembakaran yang masif ini bisa menjadi apa ya, acuan, menjadi penyemangat agar pasokan beredarnya bisa terus berkurang. Nah, yuk apa sih teman-teman informasi yang saya sebutkan tadi, tanpa basa-basi yuk kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia. Saya kutip dari thecryptobasic.com. Pengembang Terra Classic meluncurkan Loons Wallet untuk mengurangi ketergantungan pada Terra Station. Nah, jadi para pengembang Terra Classic ini dari validator ya teman-teman, dari komunitas ini, mereka terus berupaya agar Luna Classic ini yang telah diberikan kepada komunitas ini bisa terus mandiri tanpa tergantung dengan sosok Dukwon ya, karena memang dia sudah melepaskan ini kepada komunitas teman-teman pasca kehancuran dari bulan Mei kemarin itu. Nah, apa sih informasinya, ini bagus nggak sih? Tapi ya yuk kita lihat ya, kita baca teman-teman. Terra Rebels telah meluncurkan dompet Terra klasik mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada Terra Station dan TFL. Nah, pemberontak Terra dalam tweet hari ini mengumumkan peluncuran stasiun pemberontak, menandainya sebagai langkah lain menuju otonomi. Dengan upaya keras dari tim frontend, Rebel Station siap diluncurkan, tulis Terra Rebels dalam pengumuman mereka. Nah, ini merupakan salah satu langkah dari tim Terra Rebels ya, sebagai validator juga pada pengembang dari Luna Classic ini. Mereka ingin bagaimana token ini menjadi otonom gitu ya, tidak lagi ada sangkut pautnya loh dengan Dukwon ya, dengan Terraform Lab gitu ya. Walaupun memang mereka sudah melepaskannya kepada komunitas, tapi ini terus diupayakan agar tidak ada jaringan-jaringan yang tersangkut kepada mereka. Nah, ini dalam postingan resminya di Terra Rebels ya, di Twitter mereka menyebutkan itu. Nah, perlu disebutkan bahwa stasiun pemberontak adalah tanggapan pemberontak Terra terhadap stasiun Terra. Sementara beberapa telah mencatat bahwa antarmuka tampak identik dengan Terra Station, seperti yang disorot @rex Terra Rebels. Akarex, perbedaan terbesar adalah bahwa ia memutuskan ketergantungan pada Terraform Lab.
Khususnya seperti yang dijelaskan oleh Terra Rebels, dengan dompet yang dikelola oleh komunitas Terra Klasik, waktu henti yang diperlukan untuk melakukan peningkatan versi akan berkurang karena tidak harus melalui TFL. Perubahan versi dapat diajukan saat bepergian untuk membatasi waktu henti dibandingkan untuk versi TFL yang harus melalui TFL untuk persetujuan. Nah, jadi mereka memang tampaknya dari dompet yang baru diluncurkan secara antar mukanya sih identik dengan Terra Station gitu ya. Tapi ini mereka memiliki kelebihan khusus ya. Jadi di mana waktu hentinya ini bisa lebih cepat ya teman-teman tanpa harus melalui Terraform Lab ini. Dompet yang baru diluncurkan yang menjanjikan untuk menggantikan stasiun Terra untuk pemegang Terra Luna Classic atau LUNS harus memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer token mereka, mendelegasikan kepemilikan mereka, berpartisipasi dalam tata kelola dan melihat metrik jaringan penting. Khususnya Rebel Station saat ini hanya tersedia di web, di desktop dan sebagai ekstensi Chrome. Rex mengungkapkan bahwa pengembang sedang menunggu lisensi untuk meluncurkan aplikasi seluler. Pengguna dapat pindah ke Rebel Station dengan memulihkan dompet mereka menggunakan frasa nomenik atau dengan mengimpor dengan kunci pribadi mereka per tweet dari Rex. Nah, jadi memang karena ini baru diluncurkan untuk saat ini hanya tersedia di versi web ya, kemudian di desktop dan sebagai ekstensi Chrome. Tapi mereka juga sedang berupaya untuk mendapatkan lisensi supaya ini bisa meluncurkan aplikasi selulernya. Sementara Dukwon dan TFL telah berkomitmen untuk memelihara stasiun Terra untuk komunitas Terra Klasik selama diperlukan. Dompet yang dikelola oleh tim khusus pengembang Terra Klasik kemungkinan akan menawarkan efisiensi perawatan yang lebih baik. Selain itu, ini semakin menjauhkan jaringan dari citra kontroversial ya, dari sosok Kwon ini dan TFL setelah keruntuhan ekosistem pada bulan Mei. Nah, jadi memang walaupun Sidu Kwon ini atau TFL ini telah melepaskan token Luna Classic ini ke komunitas, tapi juga mereka masih berkomitmen ya untuk membantu memelihara stasiun Terra ini untuk komunitas Terra Klasik. Jadi dompetnya dari TFL ini, dari stasiun Terra ini masih disediakan untuk token LUNS. Tetapi dengan diluncurkannya stasiun Terra Klasik baru oleh para pengembang Terra Klasik ini, jadi ini akan memungkinkan ada penawaran efisiensi perawatan yang lebih baik tuh. Jadi lebih efisien ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga ya itu yang paling yang paling orang pada ragu ini. Ini apakah sih token Luna Classic ini masih tergantung dengan Dukwon dan TFL atau enggak sih gitu. Nah, ini dia. Dari awal memang sudah disebutkan bahwa Dukwon tidak lagi berpartisipasi di dalam, tidak lagi punya kuasa apapun di Terra Classic ini, tetapi dia ikut membantu. Nah, ini bagian dari upaya dari pengembang untuk melepaskan secara utuh ya teman-teman, secara merdeka gitu ya, agar ekosistem Luna Classic kemudian token Luna Classic ini tidak lagi disangkut pautkan dengan sosok Dukwon dan TFL setelah keruntuhan ekosistem pada bulan Mei yang lalu itu. Nah, ingatlah bahwa pengembang inti Terra Classic Edward Kim mengisyaratkan pengembangan dompet setelah rilis roadmap Terra Rebels pada bulan September. Selain itu, seperti yang dilaporkan sebelumnya, pengembang seperti Jacob Gadikian yang telah menunjukkan minat untuk membantu membangun kembali rantai tersebut telah mengkondisikan upaya mereka pada jaringan Terra Classic untuk mencapai kemandirian dari TFL. Nah, jadi memang dari pengembang Terra Classic ini khususnya Edward Kim ya, dia sudah mengisyaratkan bahwa dompet yang dirilis oleh Terra Rebels ini pada bulan September kemarin ya, pada bulan September. Kemudian juga ini banyak para investor, banyak para tokoh-tokoh terkemuka ya, boleh kita bilang seperti itu, seperti Jacob Gedikian ini, dia juga menunjukkan minatnya kepada token Luna Classic gitu. Jadi dia memberikan bantuan untuk membangun kembali gitu rantai tersebut. Jadi biar lebih mandiri, tidak lagi tergantung dari
TFL. Sementara itu, influencer komunitas Classy menanggapi peluncuran Rebel Station menyoroti bahwa ini adalah langkah besar untuk LUNS. Kemerdekaan LUNS sangat cepat ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, dari Classy ini juga dia merespon positif ini dengan peluncuran dompet Tera Klasik secara mandiri ini. Jadi ini adalah bentuk kemerdekaan LUNS yang datang sangat cepat katanya. Nah, jadi ini sepertinya menunjukkan bahwa Tera Klasik ini punya masa depan yang ya bisa dibilang akan mencerahkan ya nantinya ya. Karena kenapa? Karena memang tim pengembang ini terus berupaya meluncurkan berbagai proyek, berbagai program untuk mewujudkan kemandirian, juga mengurangi pasokan dari Luna Classic ini, pasukan beredarnya, serta juga untuk membangkitkan kembali utilitas dari token Luna Classic. Semoga teman-teman ya ini bisa menjadi informasi terbaik bagi holder ya, bagi mereka yang punya token Luna Classic yang sudah nyangkut begitu lama, suatu saat nanti ya bisa naik kembali ya, tidak muluk-muluk gitu ya, di angka ratusan rupiah dulu udah alhamdulillah lo gitu ya, udah syukur kita gitu. Itu yang paling penting ya teman-teman, yang penting prospeknya ke depan itu ada gitu, walaupun ya masih pelan karena memang tidak hanya karena masalah Luna Classic ini yang begitu banyak pasokannya gitu, tapi juga kalau di token-token yang lain itu juga mengalami ya pasar yang merah ya beberapa waktu yang lalu gitu ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman, tetap Dior, konten ini bukan bertujuan untuk menyarankan atau membeli menjual token apapun ya teman-teman, kepada teman-teman semua. Tetap gunakan analisa yang mendalam, lihat dulu ini tokennya bagus atau enggak, bagaimana programnya, siapa sosoknya, bagaimana teknologinya, itu semua harus dilihat ya teman-teman, bagaimana potensinya, analisa secara mendalam, dan pastikan jangan gunakan uang panas ya teman-teman. Jangan gunakan uang yang untuk membeli beras di dapur, jangan. Jadi uang-uang dingin saja gitu, kalau seandainya nyangkut pun ya tidak terlalu rugi-rugi amat lah ya teman-teman. Mungkin demikian, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pendapat apa nih dengan perkembangan Terra LUNS, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, salam cuan.